Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, tahap selanjutnya adalah temukan siapa yang punya masalah dan doi mau bayar buat solusinya. Kadang kita lupa gitu loh. Kadang kita lupa. Kebanyakan bisnismen pemula atau orang bisnis yang baru mulai, termasuk aku, kadang kita terlalu fokus sama masalah, sama solusi. Masalah sama yang punya masalah. Yang punya masalah, tapi lupa apakah yang punya masalah ini mau bayar. Oke. Jadi biasanya kita hanya fokus sama dua hal ini dan lupa sama ini. Jadi poin aku pada akhirnya adalah temukan siapa yang ngerasa masalah yang kamu temukan itu adalah masalahnya gitu. Langkah selanjutnya, masalah ini masalah siapa gitu. Apakah cuma masalah kamu atau ada orang lain yang anggap itu masalah juga? Masalah juga. Nah, baru si ada orang inilah yang nanti kita define sebagai orang yang punya masalah gitu. Nah, setelah ini baru ada nggak kemungkinan orang itu mau bayar buat dapat solusinya? Kalau mau, kita dapat transaksi. Belum ke transaksi sih, tapi lebih ke mungkin bahasanya leads. Nanti dari leads ini barulah kita closing. Meskipun tahapnya nggak sesederhana ini ya. Tapi seenggaknya langkah selanjutnya adalah usahain buat kita temuin dulu nih siapa yang ngerasa masalah ini tuh adalah masalah dia juga gitu. Baru nanti masuk ke bucket orang yang punya masalah dan apakah orang itu mau bayar. Kalau mau bayar nanti masuk ke leads dan nanti dari leads baru kita bisa proses untuk closing gitu. Misalnya gini, ada orang yang ngerasa misalnya butuh jasa pijet gitu. Ada orang yang pengen datang ke klinik gitu atau tempat praktek. Ada yang pengen dipanggil ke rumah. Nah, kita sebagai tukang pijet misalnya, pastikan dulu nih, bener nggak nih? Ada orang-orang yang butuh jasa pijet kita dan dipanggil ke rumah. Dan ada nggak orang-orang yang butuh buat pijet langsung di lokasi atau di tempat praktek? Kalau ada berarti dua opsi ini bisa kamu pakai. Tapi kalau misalnya nggak ada berarti yang ini nggak ada misalnya kamu lebih sering dipanggil ke rumah. Berarti lebih banyak kamu buka jasa untuk dipanggil ke rumah. Tapi kalau misalnya ternyata yang dipanggil ke rumah nggak ada dan lebih banyak datang ke tempat praktek, maka porsi ini nanti yang digedein. Gitu. Jadi di sini tuh kita pada akhirnya balik ke riset dan pastiin ininya yang dapat lead sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya nanti dari lead sebanyak-banyaknya kita bisa closing banyak juga. Tapi kalau leadsnya sedikit, kita closingnya sedikit juga gitu. Kebayang nggak sampai sini? Jadi poin selanjutnya setelah kita temuin temuin masalahnya, maka selanjutnya cari tahu dulu nih. Ini kita ngambil kesimpulan ya. Temuin masalahnya, terus cari tahu dulu nih siapa yang punya masalah itu. Siapa yang ngerasa itu masalah. Ngerasa itu masalah dan mau bayar nggak?
mau bayar. Jadi kalau misalnya ternyata mau bayar, maka nanti masuk bucket leads yang nanti jadi closing. Tapi kalau misalnya belum mau bayar, ya nggak apa-apa. Kita bisa kumpulin yang nanti kita kasih edukasi buat jadi leads. Tapi poin utamanya adalah ini dulu nih. Sebelum tahu dia mau bayar atau enggak, pastiin dulu. Apakah masalah yang kamu temuin ini cuma kamu yang anggap itu masalah? Atau ada orang lain? Gitu kan. Nah, kalau ada orang lain, maka kebuka aksesnya. Siapa yang ngerasa itu masalah? Orang lain ini siapa? Nanti kamu describe. Atau bisa pakai profiling. Cari tahu gitu loh. Define, perjelas. Oh, ada nih ternyata orang lain yang butuh jasa pijet kayak gini nih. Ada orang lain yang butuh jasa pijet dan dia mau datang ke tempat praktek atau ke klinik. Ada juga orang yang butuh jasa pijet dipanggil ke rumah. Oke, ini lebih banyak yang mana nih? Nah, nanti dari situ kamu bisa nentuin. Kalau lebih banyak yang ini, maka promonya lebih gede buat datang ke klinik. Tapi kalau buat yang kayak gini, promonya lebih gede buat dipanggil ke rumah. Jadi kurang lebih itu guys kesimpulannya. Poin utamanya balik lagi dari masalah ini, define. Apakah cuma kamu yang anggap itu masalah atau ada orang lain? Kalau ada orang lain, itu describe dan profiling. Baru masuk ke sini. Siapa yang anggap itu masalah? Baru masuk ke apakah doi mau bayar atau enggak. Kalau mau, maka nanti langsung masuk bucket leads dan nanti bisa di closing. Tapi kalau misalnya belum mau bayar, nggak apa-apa. Kumpulin dulu aja. Buat diedukasi, nanti bisa jadi leads dan nanti closing. Maksudnya gimana? Jadi ketika nanti ada orang yang mau pijet mau pijet doang nih, mau bayar nggak, ya udah dikumpulin aja gitu loh. Terus nanti diedukasi di sini bahwa pijet itu manfaatnya ini loh, dan di sini tuh ada promo loh, di sini tuh ada dan segala macem yang nanti tuh ngeedukasi bahwa kamu tuh butuh pijet loh gitu loh. Yang nanti ada di leads ini nih, di leads ini buat nanti kamu closingin satu-satu gitu. Kebayang nggak guys sampai sini? Coba apa yang kamu pahami, dan kalau belum paham juga nggak apa-apa. Coba tulisin di komentar. Nanti kita ngobrol di sana lebih banyak, oke? Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.